menghindari dari dulu itu untuk tidak menginformasikan A1. Jadi ya saya harus bilang itu jujur. Jadi Iyun itu ke rumahnya Mas Roni ya di Sidoarjo, perbatasan Surabaya Sidoarjo. Terus kemudian nanti di sana dia akan nganter Iyun besok untuk ke Tulungagung. Kenapa? Karena dari tadi juga sebenarnya orang tuanya Mas Iyun juga menanyakan kok Iyun nggak langsung balik. Ya memang faktornya teman-teman harus tahu bahwa aku juga kaget. Jadi teman-teman, kenapa aku kaget? Aku pikir rumahnya Mas Iyun itu Tulungagung. Ternyata Tulungagung itu bener, tapi naik ke atasnya itu memang luar biasa. Kemudian sampai kemarin mobil Alphardnya, ketika tadi saya cek, di bawahnya itu nyangkut. Jadi mobil Alphardnya besok itu dibawa ke bengkel. Tapi ya nggak apa-apa, kan yang salah ya saya. Jadi tadi yang dibawa Pajero. Kenapa? Karena memang Alphard tidak memungkinkan untuk ke rumahnya Mas Iyun. Gasruk. Nggak sekali dua kali. Sebenarnya gini, untuk mencapai rumahnya Mas Iyun itu yang berat itu di 15 menit terakhir. Di atas itu ada sebagian rumah yang tidak ada listriknya. Lah, Mas Iyun kok bisa live? Ya, karena pakai wifi. Itu pun nggak optimal. Oke, jadi sekarang ini sama Mas Roni. Mas Roni banyak mementori Iyun, ya. Kemudian Mas Roni ada yang berkata bahwa Mas Roni redup atau apapun itu, tapi faktanya Mas Roni itu paham tentang dunia TikTok. Jadi Iyun diajari untuk WD. Karena WD-nya Iyun itu sekarang itu meskipun di-give banyak, maksimal itu masih 1 juta. Sampai ada verifikasi dan lain-lain sehingga nanti banyak. Tadi Mas Iyun di sini live, mencoba live untuk jualan baju. Komisinya saja sudah 5 juta. Kemudian kita juga ngasih bonus Mas Iyun eksternal. Ya, sesuai dengan kaosnya dan lain-lain sebagainya. Nambah-nambah pendapatannya Mas Iyun itu bisa sampai puluhan juta per bulannya. Terus kemudian untuk handphone kita udah belikan handphone Mas Iyun yang, waduh Bang Richard, kita belikan handphonenya Mas Iyun yang memang udah top end 15 Pro Max, jadi yang udah paling mentok. Tapi tadi disinkronisasi, jadi Mas Iyun punya 2 handphone. Handphone yang lama tetap kepake, handphone yang baru bisa terpakai. Untuk apa? Supaya kalau misal yang view lebih dari 150.000 itu tidak panas. Karena tadi sempat kita tes handphonenya Mas Iyun yang lama, ketika live itu di angka 40.000, 50.000 handphonenya itu memang hang gitu. Terus kemudian kalau tanya kenapa gak di Tangerang, gini teman-teman, Mas Iyun itu tanggungan untuk di rumahnya di Tulungagung itu masih banyak, karena beliau itu merupakan pengelola utama dari sapi-sapinya. Jadi sapi-sapinya itu ibaratnya pengelolaannya itu belum autopilot, itu breeding. Jadi breeding itu sapinya itu khusus. Lah Mas Iyun itu harus, memang yang bantu ngarit ada, tapi hanya Mas Iyun yang memahami tentang kayak bikin adonan konsentratnya, adonan untuk sapinya, terus kemudian ngecek kuku sapinya, itu Mas Iyun semua masalahnya memang yang bisa memahami itu. Karena bikin karena ternak sapi itu, jadi Mas Iyun tadi itu jelasin ke kita. Jadi ternyata ternak sapi itu tidak semudah yang kita kira. Terus kemudian tadi kan juga diskusi, ketemu Fauzana kapan? Pasti itu pertanyaannya. Ini kan sekarang lagi proses, ya, proses Mas Iyun sekarang itu untuk kemudian di manage. Yang nge-manage Mas Iyun siapa? Yang manage Mas Iyun adalah Mas Iyun sendiri, tapi diajari oleh tim Daily Wafa sama timnya Mas Roni. Semua daripada pendapatan langsung kemudian ke Mas Iyun, ya.
tanggal 4 itu adalah lusa. Ya, daripada saya ngomong di sini ngasih janji-janji manis, lebih baik saya jujur. Karena kalau Tom Liwafa itu nggak boleh nggak jujur. Saya harus ngomong apa adanya. Jadi tanggal 4 apakah Mas Iyun ke Tangerang? Saya pastikan tidak. Karena banyak sekali yang diurusi. Ini aja di Surabaya, yang kasihan kan Mami, kan hamil. Dari pagi-pagi sampai siang, sampai sore, sampai jam 1:30 malam, ini kita semuanya agenda sebenarnya belum beres. Ada pemotretan, ada tadi ke styling, ada tadi belanja segala macam, ada kita sebelumnya juga di handphone, Mami ngurusi handphonenya Mas Iyun, mensinkronisasi data, terus kita jadi banyak sharing tentang Mas Iyun, bagaimana kemudian tidak dimanfaatkan orang, bagaimana tidak ditipu orang. Mas Iyun ternyata juga nggak punya rekening. Jadi Mas Iyun selama ini rekeningnya itu dibantu oleh Pak D-nya. Apakah Pak D-nya punya niat jahat? Tentu tidak. Tapi Mas Iyun memang tidak punya rekening. Jadi selama ini kalau misal teman-teman transfer ke Mas Iyun itu ya susah. Itu rekeningnya Pak D-nya. Tapi lagi diurusin biar namanya Mas Iyun sendiri. Jadi kemudian kalau saya ngomong nih sekarang, Mas Iyun ke Tangerang, begitu tidak ke sana loh, ya saya nanti, oh ini berarti Tom Liwafa nipu ini, ya kan nggak mau saya seperti itu. Saya harus terbuka. Tadi aja live Mas Iyun untuk pendapatannya sendiri, untuk komisinya sendiri di Keranjang Kuning aja di angka 7-8 juta. Sementara tadi bisa terus mengembang. Terus kemudian pertanyaannya, Mas Iyun kalau misal kemudian dapat uang itu dikemanakan? Mas Iyun itu teman-teman, sapinya itu rata-rata itu adalah sapi titipan. Bukan sapinya Mas Iyun. Mas Iyun itu sebagai pengelola sapinya. Bukan sapinya Mas Iyun. Jadi nanti harapannya dengan uang yang didapatkan, sapinya itu nanti adalah sapinya Mas Iyun sendiri. Bukan kemudian sapi orang lain. Sapi orang lain pun diramut. Tapi Mas Iyun kita upayakan untuk sapinya sendiri. Untuk bikin kandang sapinya sendiri. Ya Mas Iyun tak tanya, kepengen gak untuk pindah ke Tulungagung kota? Tidak mau. Beliau maunya tempat di tempat tinggalnya, membesarkan kandangnya kalau bisa, nanti beli tanah sama sapi, jadi peternak. Lah jadi Mas Iyun pengen membuktikan bahwa peternak pun bermain TikTok bisa sukses dan bisa networking ke seluruh Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Mas Iyun jelas noe gak iso seperti itu rek. Tapi paling tidak Mas Iyun punya budi yang baik. Dia pengen memperkerjakan orang di daerahnya. Terus kemudian pengen kemudian Mas Iyun itu juga membuat orang-orang di sekitarnya itu menjadi orang-orang yang dipekerjakan. Karena mata pencaharian di Tulungagung tempatnya Mas Iyun itu rata-rata itu peternak. Jadi Mas Iyun biar banyak sapinya. Ada sebagian sapinya Mas Iyun, ada sebagian sapinya itu ya dia penggemukan gitulah kurang lebihnya. Nah, untuk masalah Fauzana. Oke ya. Serius apa tidak Mas Iyun Fauzana? Saya bisa melihat orang insya Allah, dan Mas Iyun memang benar-benar pengen sama Fauzana. Sekarang ini di dalam tahap memantaskan diri. Jadi Iyun mau memantaskan diri. Jadi paling tidak kalau sudah ketemu sama Fauzana, Mas Iyun itu nanti bisa beliau itu kemudian menjadi ya juragan sapi lah. Itu loh teman-teman. Jadi memantaskan diri itu juga penting. Ya, jadi jangan kemudian gerusa-gerusu, malah teman-teman semuanya itu malah nanti kemudian jadi first impressionnya itu biar bagus. Nah, kapan? Ini saya mau bikin event ya Deli Wafa Festival yang ngundangnya Fauzana. Ya sama nanti Mas Gilga, sama nanti NDE atau siapa. Nah, teman-teman pasti bertanya, Mas kenapa tidak undang Fauzana saja? Teman-teman,
konsep dari Deli Wafa Festival dari dulu itu yang kita undang itu adalah Denny Caknan, Gilga Syahid, Happy Asmara, NDXAK, Darboy Gang. Bukan kemudian Fauzana itu tidak besar, Fauzana juga besar. Tapi alangkah baiknya teman-teman yang kemudian mempunyai lagu-lagu Minang sama Jawa itu jadi bersatu. Jadi teman-teman dari Minang juga nanti senang lagu Jawa, yang dari Jawa juga suka lagu Minang. Ya, jadi kalau misal dibikinkan event sendiri, lah event kita kan rata-rata 9.000 orang, 12.000 orang. Gitu loh. Jadi lebih baik di-combine. Kita after saya nanti yang kita undang ya. Jadi di-combine. Tidak kemudian gerusa-gerusu. Kenapa kalau gerusa-gerusu nanti malah jadi nggak baik semuanya. Ya, setuju nggak teman-teman? Jadi biar kemudian kita ini tidak melihat Mas Iyun itu berdasarkan Fauzana itu nanti itu apa ya? Tidak berbeda. Jadi setara gitu loh. Sekarang Fauzana luar biasa sudah trending 2 ya. Harapannya kita trending 1. Artinya apa? Teman-teman yang dari Minang itu juga melihat ini fenomena. Fauzana juga bukan penyanyi kaleng-kaleng. Fauzana juga penyanyi besar. Kenapa? Viewernya Fauzana diakumulasi itu lebih dari 100 juta loh. Ya. Jadi biar supaya ketika Iyun ketemu Fauzana, Iyun itu sudah punya skill pack yang kemudian sudah terupgrade. Seperti apa contohnya? Seperti sapi-sapinya lebih banyak. Kandang-kandangnya dia juga lebih bagus, lebih terkonsep. Secara style nanti pasti akan mengikuti lebih baik. Ya. Jadi ketemunya Mas Iyun sama Fauzana, ya, nanti itu akan langsung apple to apple. Ya, tidak kemudian dikatakan bahwasanya jangan sampai terjadi di luar sana bahwa Fauzana terpaksa, Iyun terpaksa, tidak. Samalah kita lihat dulu Mbak Happy Asmara sama Gilga. Mungkin ketika awal-awal Gilga dulu juga prosesnya juga ada. Sekarang kan udah keren sekali, Gilga kan keren sekali. Ya, keren sekali. Ada proses yang dilewati sehingga nanti bisa kemudian apple to apple sama. Jadi kalau dilihat itu nggak wangun gitu loh. Dilihat itu bener-bener bagus gitu loh. Jadi teman-teman dari Minang juga nanti terhormat ketemu Iyun, begitu pula Iyun terhormat ketemu orang-orang Minang sama orang Jawa juga kayak bisa bagus gitu loh, Rek. Bagus gitu loh. Jadi tidak kemudian jangan dipaksakan ini semua. Gitu loh. Kalau misal kemudian sekarang ngomong serius, ya saya pastikan Iyun serius, Fauzana serius. Kalau Fauzana nggak serius, nggak di WA bos, gitu loh. Ini kan proses gitu loh. Fauzana pasti paham kok bahwa Mas Iyun sekarang itu lagi berjuang. Mas Iyun lagi berjuang untuk kemudian Mas Iyun memantaskan diri tidak hanya di sosial media tapi di real life. Bisa nggak Mas Iyun ini sukses? Mas Iyun itu pinter. Iyun itu pinter. Tapi kalau polos, memang saya akui memang polos. Iyun itu polos orangnya. Ya, Iyun itu polos. Iyun itu apa adanya. Saya tidak mengelak itu. Tapi kemudian kalau Iyun itu nggak pinter, salah. Iyun itu pinter. Tapi memang dia masih polos. Bahkan Iyun itu ketika saya sebutkan itu kayak Mas Gilga, NDXAK, saya sebutkan Mas Denny Caknan, saya sebutkan kayak kayak misal Sampita, saya sebutkan kayak Roy, saya sebutkan kayak Jasun, saya sebutkan kayak Febri. Itu Iyun bukan tidak mengenal mereka, memang nggak paham. Circle-nya Iyun itu memang ya untuk hari ini ya paling ya hubungannya sama Mas Roni itu, gitu loh. Menurut sampean, ya ini kata-kata teman-teman, menurut sampean Fauzana serius gak? Yang namanya hubungan lelaki dan wanita, ya tentunya wanita tidak akan agresif. Wanita itu mempunyai kodrat
untuk kemudian menerima atau tidak. Kalau lelaki mempunyai kodrat, dia itu mau mendekati apa tidak. Sekarang ini, ya, kalau dipaksakan, nggak bagus semua. Apalagi 2 hari lagi di Tangerang gitu. Bayangkan saja di Tangerang, komunikasinya masih belum 100%, artinya masih 90%, kemudian belum ada persiapan, ke Tangerang, iya kalau ke sana kemudian ketemunya enak ngomongnya, iya kalau kemudian di sana nanti nggak canggung, nah ini malah nggak karu-karuan semua nanti. Artinya, saya sih tidak pernah melarang, tidak pernah menyuruh semua terhadap Mas Iyun, tapi Mas Iyun paham. Ya, sekarang ini kalau saya pribadi tugas saya apa? Tugas saya bagaimana untuk mementori Mas Iyun. Apakah selamanya? Tidak, ada waktunya. Nantinya Mas Iyun akan paham, karena setahu saya Mas Iyun itu orangnya fast learning. Apa itu fast learning? Cepat adaptasi dan cepat belajar. Ya, bukankah dulu kita semua berawal dari alay? Bukankah kita dulu berawal dari polos? Kita semua berawal dari alay, dari polos. Jangan ngomong orang itu dari desa langsung keren. Saya dari Mojokerto. Di awal saya di Surabaya ya katro. Mau saya, mau Mas Denny, mau Gilga, mau Hasad, semuanya katro. Ya, pada akhirnya semua bisa keren. Sekarang semuanya keren. Mas Iyun pun sama, pasti akan keren. Gitu loh. Kemudian ketika di desa seperti apa brandingnya? Mas Iyun akan tetap menjadi diri sendiri. Akan merubah style terkadang-kadang saja. Masa ngarit najis gitu pakai Deli Wafa segala macam kayak gitu, rasanya enggak. Tetap menjadi diri sendiri saja. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Apa ada tanya apa lagi? Saya paling ini 01.55 beres lah. Apa? Sampai 20k teman-teman. Kalau saya pribadi, saya tidak mengejar viewer seperti Mas Iyun. Saya tidak mengejar viewer seperti Febri. Saya tidak mengejar viewer seperti Roy, seperti siapa, tidak. Saya ini sudah punya anugerah sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sudah di DPR RI, tidak semuanya orang bisa DPR RI. DPR RI di Jawa Timur 1 paling muda saya. Lain-lainnya Mas Ahmad Dhani, Mbak Lucy dan lain-lain umurnya 50 tahun ke atas, umur saya 33. Di umur segini alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sudah di S3. Alhamdulillah saya punya beberapa unit usaha. Pendapatan saya insya Allah kalau di umur saya, mungkin di Jawa Timur saya salah satu, mungkin 5 besar lah, bisa dibilang. Mohon izin banget, bukan saya kemudian sombong. Jadi viewers yang banyak itu bukanlah destinasi of my life, bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya itu adalah bagaimana saya bisa membantu banyak teman-teman yang memang pantas untuk dibesarkan. Kemudian viewer saya jadi banyak, ya alhamdulillah. Kalau viewer saya kemudian jadi sedikit, ya nggak masalah. Nah, ini bikinkan Mas Iyun centang biru, pertanyaan bagus. Mas Iyun di dalam medsosnya itu ternyata ketika kita observasi sama tim Deli Wafa, tingkat pelanggarannya itu luar biasa besar. Kenapa? Karena yang view besar. Bayangkan saja, yang nge-view 100.000 ke atas, ternyata yang nge-report itu juga ada. Ya, ada berapa persen? 0,1%. 0,1% itu berapa? 1.000 saja. Itu 1.000 saja itu adalah 1%. Jadi ternyata yang nge-report Mas Iyun, yang iri dan dengki sama Mas Iyun itu juga ada teman-teman. Tidak semuanya followernya Mas Iyun itu yang lihat Mas Iyun 150.000 live itu ternyata tidak semuanya juga suka. Ada yang nggak suka. Makanya beberapa itu ada yang nge-report. Lah ini kan kadang-kadang ya tetap ada orang kurang ajar di situ. Lah makanya akunnya kita beresin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Iyun itu nama aslinya kan bukan Iyun. Nama aslinya adalah, kalau saya kan memang nama saya Arizal Tom Liwafa, jadi langsung sinkron. Tapi nanti bisa dibikin media segala macam. Jadi kalau tanya sama Mas Iyun,
seperti ini saja. Saya dulu sempat janji ya ke Kalis kamu nanti tak centang biruin ya. Karena itu memang Kalis identity dan lain-lain itu susah. Kemudian saya dihujat sama oknum teman-teman di Aceh, oknum. Saya dihujat bla 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 karena prosesnya lama. Ternyata kemudian nggak sampai 2 bulan akutnya centang biru. Termasuk dulu juga Mbak Amelia, termasuk ya Rian Arifin, termasuk juga sama Roni dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, centang biru apakah bisa beli? Centang biru tidak bisa dibeli. Centang biru itu diproses melalui media, melalui tulisan dan lain-lain. Apakah Mas Iyun bisa centang biru? Bisa. Tapi jangan tuntut saya untuk centang biru dalam waktu seminggu 2 minggu. Tapi kalau kemudian 2 bulan saya pastikan bisa. Itu semua proses. Kayak teman-teman nih, berat badan 100 kilo bisa nggak jadi 80 kilo dalam waktu seminggu? Nggak bisa. Tapi kalau dalam waktu setengah tahun bisa nggak? Ya bisa. Bisa nggak berat badan dari katakanlah 60 kilo jadi 75 kilo? Bisa. 1 bulan bisa nggak? Ya jelas nggak bisa. Tapi kalau kemudian 4 bulan, ya insya Allah bisa. Semua ada prosesnya. Jadi gitu. Apalagi pertanyaannya? Tinggal 5 menit. Nama asli Mas Iyun siapa? Nggak boleh disebutin. Nanti kalau ada media dan lain-lain udah centang biru silahkan lihat sendiri. Itu profesi. Apalagi pertanyaannya yang berbobot? Saya suka menjadi Mas Iyun seperti dulu. Yes. Mas Iyun ke Surabaya bukan untuk menjadi orang lain. Mas Iyun ke Surabaya untuk belajar withdrawal dari hasil gift yang didapat. Untuk kemudian belajar lebih bijaksana. Untuk membantu akunnya jadi centang biru agar tidak terblokir. Untuk kemudian tidak ditipu orang. Untuk kemudian mendapatkan rasa dan rezeki baru. Oke, itu. Tidak mengubah Mas Iyun. Saya tidak mau mengubah Mas Iyun. Mas Iyun biarlah menjadi Mas Iyun original. Saya tidak mau mengubahnya. Semua manajemen dan keuangan Mas Iyun dikelola sendiri, bukan saya. Fauzana, ya. Kalau Fauzana dicentang biruin, menurut saya kalau Fauzana prosesnya sangat cepat. Kenapa? Karena dia sepertinya sudah linear lah. Fauzana sudah linear. Nanti tak hubungi sama Bunda Nila masalah Fauzana. Karena sepertinya untuk Fauzana Bunda Nila yang lebih paham. Kalau Iyun insya Allah mungkin hari ini Mas Roni sama saya lebih paham. Tapi kalau Fauzana yang lebih paham itu adalah Bunda Nila. Ya. Mbak Intan itu juga termasuk orang baik itu. Tanggapan orang tuanya Mas Iyun ya seneng. Kalau tanggapan orang tuanya Fauzana, saya masih belum ketemu Fauzana, saya tidak mau berkomentar. Tapi saya rasa baik. Kapan Iyun ketemu Fauzana? Loh, aku mau jelas Nur ya. Sama Bunda Nila saya sudah komunikasi, sama Mbak Intan saya sudah komunikasi. Dua Ruska jadi ke Padang Pi, insya Allah kemungkinan besar akan iya. Akun fake yang mengganggu gimana ya? Akun fake sih sebenarnya teman-teman, kalau ada akun live mengatasnamakan Mas Iyun, nggak ada Mas Iyun yang ngomong, ya itu pasti fake lah. Apakah Bunda Nila suka juga sama Mas Iyun? Ya apa sih rek? Kok ini pertanyaanmu nggak kan ini apa? Gak masuk akal pertanyaanmu rek. Suka itu apa? Maksudnya respect apa? Apa maksudnya ya apa ya mbuh gendengon? Mungkin aku sing salah mungkin. Apakah Bunda Nila support
Mas Iyun tak? Kalau Iyu itu jawabannya iya. Dukung maksudnya, betul. Iya, aku kan ngomong rek 0155 0156 lah maksimal ya, tak off. Kalau Fauzannya responnya gimana? Responnya bagus, Bu Danila hubungi saya. Cuma kan saya belum menentukan tanggal, teman-teman. Mewakili Mas Iyun Pi Papi ke Tangerang. Rek, yo apa ya aku ngomong yo, teman-teman. Karyawan saya tuh ribuan. Saya ini DPR RI, teman-teman. Yang kebetulan nge-live aja saya ini. Ya, jadi artinya kalau saya sampai mewakili seperti itu, mewakili seperti ini, iya apa ya Reo? Yes, tapi nggak apa-apa lah, nggak paham. Pengaku gimana kita itu kalau aku kalau ketemu sama Pak Prabowo, ketemu sama Pak Zulkifli Hasan, ketemu sama Pak Budi Hari, menteri-menteri, maksud aku ketemu Fauzana loh, rek, itu sepeniun lah. Kepribadiannya Mas Yun gimana? Tulus orangnya, apa adanya, jujur. Breedingnya Mas Yun segera diperbesar, amin. Tolong Pi bilangin Mas Yun 5 waktunya, jangan sampai lupakan. Oke, ini terakhir ya. Jadi gini, teman-teman, selain handphone ya, kemudian ya kita adalah uang, tapi saya nggak akan menyebutkan nominalnya. Tahu nggak kalau misal teman-teman tadi itu lihat, aku ngasih mereka itu apa? Tadi Yun adiknya Mas Roni tak kasih sarung BAS tadi. Kenapa sih? Saya itu punya sarung itu banyak, sarung BAS. Jadi setiap saya punya sahabat-sahabat, siapapun itu, hadiah dari rumah saya itu rata-rata sarung. Satu kalau sarung BAS itu loh. Meskipun itu bukan brand saya, tapi kan BAS brand besar. Jadi saya rata-rata kalau teman-teman kenal, sebagian besar orang yang ke tempat saya tak kayak sarung. Tak nanggone omeh gus-gus itu kan ngono dikei sarung BAS. Jadi insya Allah itu kalau meskipun saya kayak kemana-mana itu bawa sarung, tanya mami. Minimal kalau kita maunya nggak sholat, lihat sarung itu jadi pengen sholat. Tuh teman-teman. Masih nyanyi nggak Bi? Nggak. Kalau Mas Roni itu nyanyi buat senang-senangan aja, bukan buat untuk yang gimana-gimana. Jangan dipublikasi kalau ke Minang, ya dipublikasi teman-teman nanti. Tapi ada waktunya. Kemudian waktunya akan 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, ya nggak tahu. Kalau katanya Iyun kok apa viewernya mencapai target, dia akan berangkat. Saya tak jangkep nih jam loro rek, kurang 2 menit. Tadi pernah nggak Mas Iyun? Nggak, kolam ini anggur kolam berenang nih. Papi kapan ke Senayan 1 Oktober? Dilantik nanti sama Pak Jokowi. Itu ini teman-teman, aku itu paling gak bisa komunikasi itu sama wanita. Aku tuh kalau komunikasi sama wanita itu dari dulu tuh sangat tak batasi sekali apapun itu. Kalau komunikasi sama wanita itu rata-rata mami yang ngurusin. Aku nggak ini, kecuali kayak hal-hal tertentu gitu ya. Maksudnya yang wanitanya beliau udah ini segala macam udah apa. Jadi aku nggak terlalu komunikasi rek.
Tempe wedok. Tapi beneran tadi ditelepon Fauzana iya rek aku saya itu no settingan. Saya nggak suka settingan itu, saya nggak suka ngarang-ngarang cerita. Masalah kaos gimana Pi? Masalah kaos nanti itu royaltinya kan masuk Mas Yun, jadi lumayan buat nambah-nambah sapinya Mas Yun. Jadi diramaikan. Mas Yun tadi kan ngomong, sing tuku kaose engko lek ketemu awak dhewe tos-tosan rek jarene. Itu katanya Mas Yun, bukan kata saya. Jadi kaosnya di etalasenya Deli Wafa. Yang sobat ngarit. Teman-teman semuanya ya, makasih yang sudah mau dengerin. Yang record juga nggak apa-apa, asalkan captionnya nggak ngawur. Kadang-kadang nge-record captionnya ngawur. Oke. Teman-teman, akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.